Bu ya. Ibu semua Bapak satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita memperbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in, kepada para ulama yang masih ada 1-2 orang yang berada di antara kita pada hari ini. Kemudian kata-kata takzim saya pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada ibu-ibu semua yang saya muliakan, dan terkhusus kepada Ibu Hamdiana sebagai sasaran daripada pendampingan hari ini yang saya hormati. Hari ini tugas Ibu Hamdiana dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 adalah pemaparan visi dan prakasa perubahan daripada guru penggerak. Ini yang Bapak Bu Hamdiana menyampaikan visi bukan berarti ingin merubah visi sekolah. Visi sekolah kan punya aturan, punya periodik yang kita ubah, tidak bisa berubah sembarangan. Cuma ingin dilihat oleh Bu Hamdiana selaku calon guru penggerak, apakah visi itu nanti termaktub enggak yang kita butuhkan untuk murid dalam visi itu. Kadang kalau dulu ada sekolah, ada kantor, visi lain, tapi pelaksanaan lapangan lain. Nah, sekarang kita sinkronkan. Oh, kalau memang tidak termaktub, nggak tercantum keinginan siswa dalam visi, jika ingin diperbaiki jadi masalah. Kalaupun belum ingin diperbaiki nggak apa-apa, karena bukan tujuan merubah visi sekolah ini kunci. Karena tahun lalu ada Bu CGP-nya belum sekolah gara-gara dia ngotot harus rubah visi, bukan rubah visi, tapi Ibu ini sebagai calon guru penggerak ingin menjalankan pendidikannya bagaimana cara menyusun visi antara kemauan siswanya termaktub dalam visi itu. Tidak salah Pak ya? Oh, ini kan yang itu ambil Pak Kepala. Jadi untuk itu perlu saya jelaskan sebelumnya. Kemudian sebelum kita mulai acara Bu Hamdiana, kita dulu minta sebaca 2 kata dari Bapak sebagai penguatan, kata-kata penguatan untuk kita semua, terutama untuk Bu Hamdiana, untuk saya, kalau bisa juga untuk Bapak Ibu semua. Saya juga Bapak Ibu belajar sambil ini juga belajar. Saya bukan mengajar, tapi kita belajar sama-sama. Maka saya nggak pernah menganggap Bapak Ibu CGP itu sebagai murid, tidak ada, tapi sekawan belajar. Selalu saya bertanya kepada Bapak Ibu itu bagaimana yang sebenarnya. Tidak seperti mengurangi dan enggak, karena itu tidak baik seperti itu. Oleh karena itu kepada Bapak kami silakan untuk menyampaikan Pak kata penguatan Pak untuk kami semua. Ini hanya musuh lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, mari sama-sama kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberi kita umur panjang, sehat badan, dan kita dapat hadir di ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat berserta salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Padang Sekabu, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik kami Pak Syamsirwan Abdurrani yang telah berhadir,
Dan yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri Padas Kabu yang telah menyediakan waktunya untuk berhadir menyelesaikan pendampingan individu saya di pendampingan yang kedua. Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan menjadi calon guru penggerak. Ini ibu-ibu, saya senang sudah terpilih sebagai guru penggerak yang pada sebenarnya saya bukan karena pandainya. Mungkin Allah memberi saya karena harus banyak yang saya pelajari, yang saya harus tahu, yang saya harus belajar lagi, maka saya terpilih sebagai calon guru penggerak. Nah, saya tidak akan bisa menyelesaikan CGP ini tanpa dukungan dari ibu-ibu semua di sekolah ini. Maka sebelum saya mulai ke acara ini, saya ingin menyampaikan, boleh Pak ya, dukungan ibu memang mungkin dari bulan 2 bulan yang lalu sampai dengan bulan 11 nanti saya sangat berharapkan, dan kedepannya kita sama-sama bisa mengubah SD ini ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan yang Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan, mungkin di sini saya juga berkesempatan berterima kasih kepada teman-teman karena dari pertama ikut Pak, saya memang semuanya dukungan teman-teman. Jadi terima kasih sekali, dan sampai hari ini masih mendukung saya dalam angkatan 10 ini jadi calon guru penggerak. Nah, kedepannya saya memimpikan menjadi guru penggerak. Jadi tidak ada calon guru penggerak lagi Pak. Untuk identitas saya mengajar di sekolah ini mulai dari 2012 Pak. Saya pertamanya di Nagaraya. Nah, saya adalah guru yang sudah di dalam kegiatan guru penggerak ini. Kami didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Samsirwan Abdurrani. Beliau mengajar di SD Negeri 1 Mepu Aceh Barat, dan kami difasilitatornya oleh Ibu Siti Hawa, SPD MPD, tempat tugas UPTD SMP Negeri 3 Biren. Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan presentasi visi prakarsa perubahan ini adalah agar termotivasinya tentang arah masa depan sekolah yang ingin dicapai, menjelaskan tujuan jangka panjang yang positif, menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapai, menggalang dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Dengan demikian, sekolah dapat mewujudkan lingkungan belajar yang baik, mandiri, kreatif, dan inovatif, dan inklusif. Inklusif ini ibu-ibu mungkin kita baru bersifat terbuka maksudnya ya, yang akan mendukung perkembangan holistik, pendekatan melihat secara menyeluruh para siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Nah, ini ada sebuah sajak. Nanti ini saya minta rekan saya yang sudah biasa membacanya, Ibu Epi Novita ya. Atau Ibu maju ya baca sajak ini. Sudah ada sajak Bu? Sudah ada Bu. Ibu baca kayak biasa. Sajak pendidikan Nusantara. Di tanah air tercinta, kita bertumbuh. Di sekolah-sekolah kita mengeja asa buku-buku terbuka, membuka dunia
Guru-guru berbicara, menari dalam kata. Lentera ilmu menyala di setiap desa, mengusir gelap, menuntun langkah kita. Ikatan tulis kehidupan, kita menulis mimpi dari Sabang sampai Merauke. Jiwa-jiwa muda bersemi, ransel berisi harapan, sepatu melangkah pasti di koridor pengetahuan. Kita merajut hari, pendidikan bukan hanya tinta di atas kertas, tetapi jembatan emas menuju masa depan bersinar. Kita belajar bukan hanya sekedar tahu, melainkan untuk mengerti dan akhirnya paham bahwa setiap pelajaran adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon, mengayomi banyak nyawa. Oh, pendidikan Indonesia, teruslah kau berjuang melawan buta huruf dan ketidaksetaraan. Bawalah kita semua dari anak-anak negeri ini ke puncak kita, di mana setiap anak bisa bermimpi. Maksudnya sekarang pemerintah kan kita tidak harus ke tempat tertentu untuk menjemput ilmu. Jadi kita sudah dibentuk sekolah-sekolah supaya anak negeri ini walaupun berada di ujung, di pelosok, namun mereka tetap bisa menuntut ilmu. Tinggal kita sebagai guru yang harus menuntun mereka. Seperti tujuan pendidikan yang tujuan pendidikan ini adalah tokoh pendidikan kita yang menginginkan kita menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai guru menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh siswa atau murid yang kita ajarkan. Nah, kita berkesempatan sebagai guru, ini tugas yang sangat mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Ya, seperti tujuan tadi, kita berpihak pada murid, apa yang mereka butuhkan, tidak apa yang kita inginkan. Jadi saat kita melakukan pembelajaran, kita tidak hanya membuka buku, memberi ilmu, tapi kita melihat, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh siswa kita, ya. Terus yang kedua, guru harus memahami tujuan pengajaran yang kita ajarkan tersebut apakah sesuai dengan norma yang ada. Maksudnya walaupun anak-anak kadang-kadang kan tidak tahu memilih apakah itu baik untuk dia atau yang lain, tapi bukan berarti kita tidak mengontrolnya, ya. Jadi terus guru harus memahami karakter siswa. Kadang siswa harus kita lembut-lembutkan, ya, seperti ada yang dia harus kita sayang dia. Jadi dia tidak bisa kita tegas selalu. Jadi mereka harus kita pahami karakter kita itu menurut Ki Hajar Dewantara. Guru harus bisa menyesuaikan dengan kodratnya. Itu seperti tadi. Jadi kan kodrat siswa ini bukan hanya kertas putih. Siswa datang ke sekolah, bahkan manusia itu lahir bukan dengan kertas putih, tapi mereka sudah ada benang-benangnya. Maka tugas kita sebagai guru itu menerangkan garis-garis samar itu, kita terangkan supaya arahnya apa, anak ini maunya apa, tapi kepada hal yang positif. Terus ini ada masuk kepada nilai. Baik.
Kalau tidak ada, berarti ini saya sebagai calon penggerak, di antara pelajaran yang saya terima itu ada nilai dan peran guru penggerak. Saya memilih beberapa, Pak, tidak semua ya. Jadi saya memilih nilai mandiri. Nah, saya ingin menjadi seorang guru penggerak, yaitu seorang guru yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, serta keyakinan bahwa diri saya memiliki potensi untuk terus berkembang. Jadi saya yakin saya bisa mengembangkan diri dengan terus belajar. Saya akan bisa apa yang diterapkan oleh pemerintah. Terus saya juga sebagai guru penggerak, saya mengembangkan tanggung jawab dengan sepenuh hati dalam menjalankan tugas. Ya Pak, saya menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Terus saya memiliki inisiatif keterbukaan serta mampu menerima masukan dan pendapat dari pihak lain dengan lapang dada. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin berpendapat, mungkin apa yang saya lakukan, jangan segan-segan, jadi boleh berpendapat apa yang seharusnya saya lakukan. Terus saya menghargai serta memiliki kesiapan untuk menerima dan menghadapi perubahan dalam situasi apapun. Jadi saya akan berusaha mengubah diri saya sebagai guru untuk menghadapi dunia pendidikan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi itulah yang paparan saya tentang nilai kemandirian yang saya miliki. Terus nilai tentang kolaboratif. Seperti yang kemarin saya juga mengadakan pertemuan, itu adalah bentuk salah satu kolaboratif yang saya lakukan. Jadi saya membangun kolaboratif dengan teman-teman. Terus saya menjalin komunikasi yang efektif dan berkualitas. Yang ketiga, menciptakan hubungan ketergantungan yang positif di antara seluruh pihak, sehingga terbangun rasa saling percaya dan saling menghargai. Ini ibu-ibu, saya seperti tadi sangat membutuhkan dukungan semuanya, karena kita bangun sekolah ini tidak mungkin seorang diri. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan ibu-ibu semua, dan alhamdulillah itu saya dapatkan. Terus ada nilai dan peran guru penggerak tentang inovatif. Saya selama ini, nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan saya paparkan, ibu boleh mengkritiknya ya. Saya selama ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide dan gagasan yang inovatif dan bermanfaat. Saya juga memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan atau kendala yang ada. Ini adalah motivasi saya. Saya tidak mau lari dari masalah. Karena seorang guru, kita juga harus mengikuti sesuai zamannya. Guru dituntut untuk berkembang. Saya mengembangkan diri saya, dan alhamdulillah saya dipilih sebagai calon guru penggerak. Di sini banyak yang bisa kita lakukan. Ilmunya sangat banyak. Baik, itu boleh disampaikan. Bagaimana? Alhamdulillah. Nah, ini adalah visi saya. Saya merancang visi untuk masa depan. Sebagai guru, saya ingin mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan kebinekaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah visi dari saya sebagai guru penggerak. Nah, ini kan Bapak Ibu, rintasan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Inilah salah satu, dan di antara semua itu sebenarnya tugas kita sebagai guru, Pak ya. Kita akan berdiskusi tentang visi yang sudah kita buat, yang sudah ada. Kita cocokkan dengan mimpi kita. Ini adalah beberapa, ada 6
kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Ini cita-cita yang Bapak Ibu sesuaikan dengan diri ibu-ibu, mimpi yang ibu inginkan untuk siswa pribadi. Jadi ini sistemnya adalah pribadi. Nah, satu, kita memimpikan murid-muridnya bagaimana? Ibu memimpikan muridnya bagaimana? Mungkin Ibu Badia berbeda bermimpinya dengan Ibu Nelis. Jadi terus yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah, murid itu apa? Nah, ini jawabannya terserah kepada ibu-ibu. Terus ada di sekolah, kita mengutamakan apa? Nah, yang ketiga, kita mengutamakan apa? Seperti itu. Jadi yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul. Sadar betulnya menurut Bapak Ibu apa yang mereka sadari. Terus yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, maksudnya untuk yang bagaimana? Itu ya. Jadi ini semua adalah mimpi kita tentang siswa kita. Terus yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita itu bagaimana. Ini semua yang keenamnya ini adalah mimpi ibu-ibu tentang murid ibu-ibu. Nanti baru kita lihat visi kita kembali yang sudah kita sepakati pada awal ajaran, Pak. Jadi nanti setelah ibu semua bermimpi, kita kita lihat apa jawaban satu dengan yang lain. Bisa Ibu Yanti dengan Ibu Haryana berbeda jawabannya ya. Jadi ini kita menjawabnya. Ini kan Ibu ada saya bagikan ini, jadi jawabannya pada situ. ya, jadi satu orang 6 lembar. Jadi kan sekali saya bagikan, Ibu menjawabnya satu pertanyaan itu tidak terbatas jawaban. Namun kertasnya yang terbatas ya kan. Nah ini kan seukuran kertas ini Ibu jawab nanti. Ini sudah saya siapkan Pak. Ini pertanyaannya yang ke satu, kita memikirkan bagaimana. Nanti Ibu setelah menulis di kertas ini, Ibu menempelkannya sesuai jawaban Ibu. Jadi kalau misalnya kita memikirkan muridnya bagaimana, berarti sini tempelannya nomor 1 dan nomor 2 sesuai dengan bacaan di sini ya Ibu. Baik, ini saya bagikan kertasnya ya. Ibu itu dan itu warna pelembar. Berapa warna itu paham? Warna-warna pas tuh. Ini aja untuk satu ini satu warna. Iya. Dua. Warna lagi. Warna lagi. Kalau ganti warna Biar apa? cantik, Ganti ya. bagi. Cuma 5 warna, tapi berarti satu warna nanti ada di bawah ya. Nomor 1 warna oranye. Nanti kan nomor 1 dengan nomor 6 aja ya, sama warnanya. Bukan Bu Amdiana. Nomor 1 warna Warnanya apa? bukan. Nomor 1 apa warnanya, nomor 2 apa warnanya. Oh, iya. Ya nggak pusing aja, pusing. Iya. Orang ini dulu ya, satu ya. Setelah selesai satu, Nomor 1 oranye. nanti yang kedua baru dibagi lagi. Karena kami ini orang tua. Kayak salah pasuk, kayak salah apa? Siman dan agak mendem. Berarti yang ini nomor 1 ya, ini nomor 1 warna. Jawabannya itu. Misalnya saya memimpikan murid yang yang mandiri, kreatif, inovatif. Seperti itu. Saya memimpikan murid yang seperti itu.
Ya udah dia lentil kita. Dia boleh. Yo kami nama dulu. Yo boleh. Berbalik enggak? Oh, kata dibuka Yo berbalik. Balik. Berbalik. Kenapa kan buka undang tuh? Hijau 2 buang. balik kan dulu. Dua hijau. Ini buang. Satu balik ya, di mana kan? Seru kan? Udah lah dia. Hijau nombor 2. Warnanya dia. Yang warnanya 5 lihat. Oranye kan pink. Nomor 5 warnanya. Mimpikan siswa seperti apa? Ini bisa juga ibu sambil memikirkan mimpi ibu, juga bisa ibu lihat kanvas Bakza. Bakza ini adalah kita buat sebuah pertanyaan, terus ambil, gali dan jabarkan. Jadi kita dari kita membuat pertanyaan di kalimat kumpang ini juga hampir sama dengan kita buat ini. Jadi kita buat sebuah pertanyaan, terus kita setelah ibu mikirkan apa yang ibu mau lakukan, terus ibu mimpi ibu itu bagaimana kita tindakannya saya merasa senang dan bahagia dan tentunya sangat. Ini misalnya kita buat di sini bagaimana kita setelah kita memperoleh siswa yang kreatif, bagaimana kita bagaimana perasaan saya setelah memperoleh siswa yang kreatif, atau apa yang kebiasaan baru yang kita alami setelah kita peroleh siswa yang kreatif yang seperti kita impikan. Jadi tentu banyak yang kita kalau ini kan sesuai dengan saya punya, saya setelah lulus seleksi CPNS saya jadi tidak jauh lagi mengajar. Jadi seperti itu. Terus ada lagi jawaban rencana. Nah, setelah kita membuat pertanyaan utama tadi dan mengambil yang kedua dan seterusnya, kita menjabar rencana langkah pertama yang kita lakukan. Misalnya kepada siswa apa untuk mewujudkan siswa yang kreatif, apa yang harus kita lakukan, langkah yang kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Misalnya kita membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih bervariasi, misalnya kan. Terus ada lagi atur eksekusi. Nah, siapa saja yang saya libatkan? Nah, tentu kalau kita di sini melibatkan misalnya guru, tekad dan semangat yang tinggi, kolaborasi dan kerjasama tim sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terus kerja keras dan disiplin akan membawa hasil yang baik. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui merdeka belajar, maju bersama mengukir prestasi. Terus ada lagi
bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak, dan berbudi pekerti yang baik. Kolaborasi ini ada yang menjawab ini 2, mau sama ya, arti 2 berarti ini ada 5 pendapat di sini. Nah, dari 5 pendapat berarti ibu-ibu ini murid di sekolah kita sadar betul datang sukses, kemudian mandiri, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang keempat, masih di soal yang sama, aktif dan inklusif dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang kelima, yang berpikir kritis dan inovatif serta mandiri dan kreatif. Kemudian yang berikutnya mandiri yang kreatif. Yang terakhir aktif dan inklusif dalam kegiatan sekolah. Itulah yang dipaparkan oleh guru-guru atau teman-teman kita yang ada di sekolah pada pertanyaan yang pertama. Jadi kesimpulannya menurut saya di sini kita memimpikan murid-murid yang pertama otomatisnya si murid ini berpikir kreatif dan inovatif, kemudian berakhlak dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri dan kreatif, kemudian aktif dan inklusif dalam kegiatan, kemudian ini mandiri ya, kemudian ada mandiri. Itulah kesimpulan dari pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Suryanti telah memaparkan yang nomor 1-nya. Jadi Ibu Suryanti berkesimpulan sesuai dengan yang pendapat ibu-ibu semuanya. Jadi ini ada kita berpikir kritis, inovatif. Terus ada lagi pelajar profil Pancasila. Nah, kalau kita sudah memasukkan profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semuanya. Tapi alhamdulillah ada yang mengambil beberapa sisinya saja. Ini ada juga yang aktif dan inklusif dalam kegiatan sekolah. Jadi selama ini anak kita kedepannya juga kita mengimpikan anak yang aktif seperti itu. Jadi ini untuk pertanyaan berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah bahwa murid adalah, ada jawabannya. Nomor 1-nya memimpin masa depan yang bijaksana, generasi penerus yang berkarakter. 2-nya agen perubahan yang inovatif. Ada juga pemilik masa depan, agen perubahan yang inovatif juga. Ini sama tadi. Murid merupakan ciptaan Allah. Generasi penerus yang kreatif, adil dan jujur serta berakhlak.
pemilik masa depan, dan murid merupakan ciptaan Allah, generasi penerus yang kreatif, adil dan jujur serta berakhlak. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus untuk Ibu Hardiana yang begitu bagus telah memaparkan dan mengambil kesimpulan tentang kitabnya bahwa murid kita. Jadi di sini ada pemimpin masa depan. Jadi kita percaya bahwa murid kita itu akan menjadi pemimpin di masa depan, generasi yang berkarakter. Terus ada lagi yang kreatif dan jujur. Terus ada bijaksana untuk masa depan, pilar untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, semoga mimpi-mimpi kita itu terwujud tentunya nanti. Nah, ini ada soal ketiga, kalimat rupanya di sekolah kita mengutamakan. Ini saya minta kesediaan Ibu Epi ya untuk membacakannya. Jadi terus yang nomor 5, kalimat rupanya kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini saya minta kesediaan Ibu Wizara untuk memaparkan kalimat tersebut. Silakan Ibu. Tapi jawab bangun Tuhan yang dekatnya. Terima kasih. Yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa sekolah kita ini ya. Nah, jadi ada jawaban tadi teman-teman. Yang pertama, mendukung. Tidak, ini memang di sini. Mendukung perkembangan karakter dan moral murid. Berikutnya, menyediakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua murid. Terus berikutnya, membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Berikutnya, menyediakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua murid. Ini nampaknya sama ya? Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Terus kita akan mencapai sekolah yang diimpikan dan yang didambakan. Berikutnya, mendukung perkembangan moral murid. Terakhir, mendukung perkembangan karakter dan moral murid. Nampaknya di sini ada beberapa jawaban yang sama. Tidak apa-apa ya. Mungkin ini yang dapat kita bacakan. Kita akhiri. Oh, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari kita warga di sekolah ini yakin untuk. Berarti kita yakin murid kita di sini atau sekolah kita untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Sudah membuat kesimpulan dari keenam kalimat rumpang tadi. Boleh juga memaparkan apa kesimpulan yang Ibu buat. Boleh saya persilahkan kepada Ibu Wizara. Di sini kami mencoba coret-coret tadi sehingga menjadi sebuah kalimat yang berbunyi terwujudnya peserta didik. Karena kita rangkumkan ini tadi ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan, berpendidikan global sesuai potensinya masing-masing.
Sekian yang dapat kami coret-coret tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wi yang sangat singkat dan padat sekali yang telah beliau visi sekolah kita yang selama ini kita jalankan, yaitu mewujudkan murid yang berakhlakul karimah, mandiri, disiplin, beretika, bergotong royong, peduli terhadap sesama, inovatif dan berkarya dalam berbudaya. Ini adalah visi sekolah kita selama ini. Maka ibu-ibu semua atau bapak-bapak sekolah, apakah dalam visi ini perlu kita buat sebuah prakarsa perubahan? Nah, seperti itu. Jadi di mana yang harus kita ubah, berpedoman kepada kalimat rumpang tadi, berpedoman kepada mimpi kita tadi, karena visi ini adalah mimpi kita tentang murid kita ke depannya bagaimana yang kita harapkan, bagaimana visi ini terwujud, anak-anak ini sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini visi kita, saya sebutkan di sini, mungkin kita masih lupa walaupun kita sudah mulai menjalankan pembacaan visi di saat upacara bendera. Jadi ini bagaimana Ibu, siapa yang berpendapat apa ada yang harus kita, bukan kita ubah, maksud kita buat sedikit kalimat mungkin kita ganti atau bagaimana kita buat baik? Silakan Ibu. Ini bukan merubah ya, tidak merubah, bukan merubah, cuma meluruskan sedikit pendapat ya. Karena ini karena visi sekolah itu merupakan sebuah mimpi, khayalan, belum menjadi sebuah kenyataan. Begitu kan Ibu? Ya. Jadi kalau visi merupakan sebuah mimpi itu, di sini yang perlu kita luruskan. Mungkin ini kalimatnya sudah bagus, sudah pas menurut pemikiran kami. Cuman sedikit kita luruskan karena tadi merupakan sebuah mimpi ya, yang kata mewujudkan. Ya Ibu, kata mewujudkan berarti ini sebuah kata yang sudah menjadi sebuah kenyataan. Sedangkan ini masih di dalam khayalan. Sedikit Ibu maaf. Alangkah baiknya di sini kata mewujudkan kita rubah menjadi terwujudnya, karena masih sebuah mimpi. Nah, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pendapat daripada Ibu Nizarah kita. Terima kasih Bu, kita ucapkan pada Ibu yang sudah berpendapat. Ini teman-teman yang lain bagaimana, masih atau apa yang harus kita buat dalam mewujudkan mimpi adalah perubahan kita untuk mewujudkan murid yang berakhlakul karimah. Ayo Ibu, Ibu Eva mungkin mau pendapat? Atau Ibu Irma boleh? Boleh Ibu? Apa yang harus kita kerjakan? Berakhlakul karimah itu sifatnya religius. Misalnya kita melakukan literasi tentang pembacaan yang seperti kita lakukan di kelas, tentang
tentang Asmaul Husna, ayat-ayat pendek, atau rukun Islam, rukun iman. Nah, kalau menurut saya, misalnya kita ganti dengan perubahannya itu kita buat, misalnya kita sama-sama untuk kita ubah kebiasaan kita yang di dalam kelas itu kita adakannya di halaman sekolah. Jadi semua murid itu di depan melakukan literasi itu bersama-sama siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, mereka hatinya akan tersentuh untuk melakukan terwujudnya karakter yang berakhlakul karimah tersebut. Jadi bagaimana, ada pendapat lain Ibu? Terus prakarsa siswa kita lepaskan misalnya dalam ruangan pustaka, dia mandiri melakukan kegiatan di pustaka, tapi bukan seperti itu, tapi dia mandiri melakukan kegiatan tersebut. Pada saat kita memberikan suatu tugas, dia dengan kemampuannya dia melakukan tugas tersebut dengan rasa bertanggung jawabnya, dia melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, untuk Bapak Ibu, prakarsa apa yang harus kita ubah di dalam kemandirian siswa tersebut? Ini dari visi kita, Bu. Jadi dari prakarsa ini insya Allah kita akan melakukan perubahan-perubahan ke depannya supaya kita terwujud mimpi-mimpi kita tentang siswa tadi. Bagaimana Ibu? Mengingat waktu Pak? Masih ya? Jadi kalau mandiri menurut pendapat saya, jadi mandiri itu siswa seandainya kita membuat sebuah kegiatan bisa jadi tentang baik ibu-ibu tentang prakarsa perubahan tentang disiplin di sini yang perlu kita rubah, yang perlu kita bawa perubahan di sekolah kita, yaitu dari kita dulu. Dari kita dulu bawa perubahan, baru bisa kita bawa ke anak-anak. Karena kita adalah contoh teladan bagi anak-anak bangsa. Contohnya, disiplin tentang waktu. Sebelum kita menyampaikan ke anak-anak datang waktu yang tepat, sebelum jam 8, maka kita guru harus datang duluan. Nah, itu salah satu termasuk disiplin waktu. Begitu juga dengan disiplin masuk kelas. Sebelum anak-anak masuk ke kelas, kita dulu berdiri di depan pintu. Mungkin itu yang dinamakan dengan satu kata disiplin yang akan membawa perubahan sekolah kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan tentang disiplin, yaitu kita seorang guru dulu harus disiplin. Disiplin datang ke sekolah, disiplin menjalankan tugas dan sebagainya. Karena guru adalah contoh teladan untuk siswa-siswa kita. Baik, nah ini ada prakarsa perubahan visi kita yaitu tentang beretika. Nah, prakarsa perubahan beretika itu apa yang bisa kita ubah supaya terwujudnya siswa kita itu yang beretika. Ini saya mohon kesediaan Ibu Yurma ya untuk memaparkan pendapat beliau tentang prakarsa perubahan beretika. Tentang visi ya. Iya. Visi kalimat utama. Bukan kalimat utama.
coba coret-coret tadi sehingga menjadi sebuah kalimat yang berbunyi terwujudnya peserta didik, karena kita lakukan ini tadi ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan, berpendidikan global sesuai potensinya masing-masing. Sekian yang dapat kami coret-coret tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wi yang sangat singkat dan padat sekali yang telah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan umur panjang oleh Allah, sehingga paparan demi paparan telah kita lewati bersama. Bapak pengajar praktik yang sangat kami hormati beserta Ibu CGP yang kami banggakan serta ibu-ibu para peserta pendampingan calon ibu kita menjadi dari CGP, mudah-mudahan menjadi guru penggerak C-nya akan segera dihilangkan. Amin. Kita berdoa bersama. Selawat dan salam mari pula kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan peradaban. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita simpulkan acara kita ini, yaitu pendampingan calon guru penggerak, yaitu Ibu Hamdiana. Di sini kami atas nama Dewan Guru sangat bahagia dan berbangga karena dari sekian sekolah yang ada di Aceh Barat, sekolah kita yang salah satunya terpilih sebagai sekolah yang ada calon guru penggerak. Dari sekian banyak guru yang ada di SD Negeri Padang Sikamu ini, salah seorang guru kita, teman kita yang terpilih menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Ibu Hamdiana selaku kawan kita menjadi sebagai CGP, mudah-mudahan ke depan di tahun 2025 ini kita akan menyusul seperti Ibu Hamdiana ini. Amin ya. Amin. Amin. Kita berbangga, Bu. Sangat berbangga karena dari sekian sekolah kita yang terpilih, salah satunya sekolah kita, dan berbangga bagi ibu kita dari sekian banyaknya kita, ibu ini yang terpilih dan ibu ini yang lolos sebagai CGP ya. Dari pembahasan yang tadi di sini yang pertama tadi tujuan kegiatan prestasi visi dan prakarsa perubahan ya. Di sini kita ambil kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang bahwa kita sebagai pendidik kita harus bisa membawa atau bisa kita teladani yang menjadi kita sebagai guru menjadi tuturi handayani ya, tuturi handayani itu yang sangat perlu. Terus visi yang kita kembangkan tadi ini mudah-mudahan akan terwujud dan dapat kita bawa perubahan. Dengan adanya guru penggerak di sini kita dapat membawa perubahan
sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan dan kelemahan kami minta maaf. Tercapai, kita selesai tepat waktu dan apa kegiatan yang seharusnya kita lakukan tercapai semuanya di waktu yang tepat. Dan di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, ibu kepala sekolah dan juga bapak pengajar praktik yang telah ada di ruangan ini membersamai kami. Terus yang kedepannya mungkin akan ada lagi beberapa hal yang harus kita kolaborasi bersama atas dukungan teman-teman. Di antaranya kita membentuk kelompok komunitas praktisi sekolah. Sebenarnya ini sudah tugas diberikan sudah 3 minggu yang lalu atau sebulan. Cuma saya karena nggak nulis jadi lupa. Jadi kan ke depan mungkin untuk besok saya istirahat dulu selesaikan ini, nanti Jumat atau Sabtu mungkin kita libur. Berarti minggu depan mungkin kita mungkin sekolah yang lain sekedar informasi sudah membuat komunitas praktisi dan itu diupload di PNM Pak ya. Jadi sebenarnya itu PR untuk saya, tapi kebutuhannya untuk kita bersama. Jadi kita nanti akan sama-sama dan ibu wali kelas ini semuanya mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama nanti seperti literasi di depan. Mari kita ubah sekolah kita ke arah yang lebih baik lagi dan mewujudkan mimpi-mimpi siswa kita juga mimpi-mimpi kita. Nah, untuk kegiatan hari ini saya sangat berterima kasih kepada teman dan banyak pengalaman yang saya terima di hari ini. Mulai dari hal yang ibu nilai tentang saya juga berterima kasih. Walau kadang saya merasa nggak cocok di nilai tersebut karena nilainya terlalu tinggi yang harus saya ampuh. Terus ada lagi umpan balik yang sudah ibu berikan. Alhamdulillah ada yang berpendapat tidak ada yang harus dihentikan, berarti saya jalan-jalan terus. Terus ada juga yang berpendapat saya harus lebih disiplin. Insya Allah itu akan saya lakukan. Dan kepala sekolah sendiri menginginkan saya mewujudkan literasi sekolah. Maka tanpa bantuan teman-teman hal itu tidak bisa saya wujudkan. Seperti itu. Jadi sampai kegiatan di dalam ruangan ini juga dukungan teman semuanya saya tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang membalas. Untuk semua tujuan kita adalah membangun anak bangsa. Kita mari bergerak bersama dan mudah-mudahan Ibu Kusuma tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak supaya kita bisa lebih meningkatkan mutu sekolah walaupun kita berada jauh dari kota. Jadi untuk hari ini saya rasa hanya ini yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadinya katanya nggak bisa beli di depan, ternyata waktu udah lebih. Yang dengan tadi jam 11.45 15 menit untuk proses terdaharkan, ternyata jam 12 pas siap, berarti harus lebih waktunya lagi kan. Rupanya kalau sudah depan sudah nggak terasa kan. Memang itu bagus terus. Baik Ibu, yang pertama perlu Ibu catat, ini sebelum Ibu kirim ke saya, ini kan Ibu kirim ke saya nanti. Tadi peran dan nilai guru penggerak itu dikoreksi sedikit ya, tidak sama dia kan. Nilainya beda dengan peran. Nilai 5 peran 5. Peran itu salah satu